Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya ada gambar satu yang mau saya tunjukkan buat kita sekalian. Semoga masih ada yang masih ingat ya. Siapa? Iya, kalau yang sudah keluarga dewasa mungkin ingat ya. Tapi kalau misalnya ditanyanya ke yang anak-anak zaman sekarang, saya nggak tahu apa mereka kenal nggak ya. Saya mau coba nanya nih, Enrico, ada anak pemuda kita satu tuh di belakang. Enrico, kamu tahu ini nggak? Dia geleng, nggak tahu dia. Berarti beda zaman ya. Tapi saya pasti tahu. Bung Rimhot pasti tahu ya. Kan kita seumuran ya, nggak jauh juga umur kita ya. Berarti memang kalau misalnya generasi yang lebih muda lagi mungkin tidak tahu. Tapi yang saya kelahiran 83, yang kelahiran 80-an, 70-an, dan lebih ke bawah lagi kemungkinan besar tahu. Yang kita ingat biasanya dari mereka apa? Biasanya Tesi ya. Peran-perannya Tesi kan sebelum dilarang sama apa? Komisi apa itu? Ya penyiaran ya. Kalau zaman dulu mah nggak ada tuh yang kayak gitu. Tesi bebas untuk ya laki-laki lalu memerankan perempuan gitu ya. Biasanya yang kita ingat apa lagi? Kalimat-kalimatnya. Kalau nggak salah ini kalimatnya Sri Mulat juga ya, hil yang mustahil. Itu tuh, orangnya ada di situ ya. Dan ada satu lagi yang saya mau ajak kita untuk melihat ke arah sana untuk membandingkan ke dalam pembacaan Alkitab kita. Salah satu yang monumental gitu ya, karena kita mengingat kayaknya yang paling pertama melakukan adalah ya Sri Mulat, adalah peran pembantu dengan majikan, ya kan ya. Sewaktu kita nonton Sri Mulat tuh sering banget kita ketemu dengan ya tata ruang tamu rumah gitu ya, lalu kemudian pembantu dua nih masuk duluan, dan salah satu adegannya biasanya adalah sewaktu pembantunya ini tahu tuannya tidak ada, nyonyanya tidak ada, maka mereka akan berperilaku seperti tuan di rumah itu. Kalau ada tuannya kan nggak mungkin duduk di atas loh, pasti duduknya di bawah. Tuannya nggak ada, mereka akan duduk di atas, makan segala macam, atau bahkan sewaktu ada tamu gitu ya, lalu kemudian mereka berlagak seperti tuan. Dan biasanya sewaktu mereka lagi ngobrol nih ya, pembantunya biasanya siapa sih yang jadi pembantu tuh? Ya Tesi, ya Basuki, ya siapa aja lah, Sri Mulat ya. Lalu kemudian tiba-tiba tuannya itu muncul dari belakang, dan kemudian karena kekagetan mereka yang awalnya mengira tuannya lagi pergi, maka itu memancing tawa dari setiap kita yang menontonnya. Biasanya begitu, salah satu yang diingat. Nah, sewaktu kita melihat bahwa ada hamba-hamba yang merasa dirinya sebagai tuan, dan kemudian kita tertawa, ya memang cocoknya hanya di hal-hal yang dibawakan oleh grup-grup pelawak gitu ya. Hamba yang merasa dirinya tuan, lalu ngomongin tuannya, lalu kemudian tiba-tiba tuannya muncul dan jadi agak kagok karena ternyata tuan yang nggak dengar, dan kemudian itu memancing tawa kita semua. Ya itu mah lucu, hanya di dalam tontonan yang kita tahu bahwa itu adalah komedi gitu ya. Tapi sewaktu hal-hal yang seperti itu terjadi dalam dunia nyata, kayaknya nggak akan lucu ya. Itu benar-benar tidak akan lucu sewaktu terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Saya mau mengajak kita untuk melihat kembali ayat kita. Cobalah lihat perikop yang utuh, ayat 7 sampai dengan 9. Itu kan ada dua perikop, yang satu kepotong ya. Lihat dulu yang ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayat 7 sampai dengan ayat 9 itu bercerita tentang hamba yang
ya memang seperti itulah harusnya hamba gitu. Seperti itulah harusnya, kalau bahasa sekarangnya, pengertian hamba juga bergeser terus-menerus ya. Hamba, lalu kemudian dulu sempat pakai kata pembantu, sekarang pakai istilahnya asisten rumah tangga. Kalau dalam perikop kita, ya memang seperti itulah. Yang disebut hamba dengan Tuhan tuh begitu. Tapi baliklah keadaannya, maka kita ketemu dengan hamba yang kelewatan. Di balik situasinya. Maksudnya kalau misalnya hambanya makan belakangan, ya kan? Di perikopnya kan bilang gitu kan ya. Hamba ya makan belakangan. Selesaiin dulu tugasnya semuanya. Tapi kalau misalnya kita balik nih ya, hamba makan duluan, tuannya belum makan nih. Kan jadi kelewatan ya. Atau hamba yang minta ucapan terima kasih. Bilang terima kasih dulu dong bos, gitu. Jadi agak kelewatan, apalagi hamba yang merasa dirinya adalah tuan. Contoh konkretnya dalam pembacaan Alkitab, di Alkitab apa ya? Kalau di Perjanjian Baru salah satunya adalah kayak hamba-hamba yang mau membunuh pekerja-pekerja yang diutus oleh tuannya ya, untuk memanen anggur. Itu mereka hamba yang mau berusaha untuk jadi tuan terhadap kebun anggurnya. Sampai di situ. Saya mau nanya nih Bapak dan Ibu. Kalau di gereja kita, siapa hamba, siapa tuan? Jawabannya agak bingung ya jawabnya ya. Apalagi sadar, ayo Pak Pendeta makan duluan gitu ya. Harus Pak Pendeta duluan yang makan gitu ya. Sewaktu Bapak dan Ibu berpikir bahwa yang jadi tuan adalah pendeta jemaatnya atau para majelis, maka jawabannya sudah jelas salah besar. Karena kita semua ya hamba, ya pelayan. Siapa tuannya? Ya yang di sini ya. Ya maksudnya menunjuk pada apa yang simbol ini gitu kan. Tuan kita ya Kristus, Tuhan kita ya Allah Tritunggal itu. Akan salah besar sewaktu Bapak dan Ibu menunjuk, tuannya adalah, ya kita nggak ngomong tentang GKP Tangerang aja ya, semua gereja. Tuannya adalah pendeta jemaatnya di situ. Tuannya adalah majelis jemaatnya. Atau komisinya yang adalah tuan bagi anggota komisi pelayanan yang dilayaninya, kategorial yang dilayaninya. Akan salah besar sewaktu kita mengira bahwa mereka adalah tuannya. Ya mereka adalah pelayan. Atau mau begini, akan salah besar juga sewaktu merasa bahwa yang milih penatua kan kami, berarti kan jadi kayak DPR MPR gitu ya. Yang milih adalah kami, maka ya harus begini dong, harus begitu dong, seakan-akan sehingga jemaat menjadi lebih tinggi, lalu kemudian majelis jemaat menjadi lebih rendah karena alasan itu. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat persamaan kita semuanya. Yang membedakan adalah tugas dan tanggung jawab. Tapi secara apa sih istilahnya ya? Hakikatnya kita gitu ya. Hakikatnya kita ya, kita semua adalah hamba yang menghamba kepada Tuhan, yaitu Allah. Sewaktu kita yang cuma pelayan, cuma hamba lalu ngerasa diri sebagai tuan, ya itu dia persoalannya. Misalnya saya pendeta jemaat gitu ya. Karena saya pendeta jemaat,
Maka sewaktu saya ngomong A, semua orang harus A. Nah itu tuh tanda-tanda tuh. Kalau misalnya udah ada yang begitu, berarti udah, loh emangnya pendeta bisa melakukan hal itu? Gak bisa. Pendeta itu biar bagaimanapun kan kita kan kolektif, kolegial, dan kemudian sistem pengambilan keputusan itu di dalam kemajelisan, ya pendeta cuma satu suara. Pendeta ngomong A, majelis ngomong B, semuanya, maka kita ngikut akan ikut keputusan suara terbanyak. Sehingga kita betul-betul harus mengingat bahwa di gereja ini sebagai keluarga jemaat, ya kita ini hamba. Bukan bosnya nih kita nih. Tema PGI kita kan ada yang berbicara tentang hamba yang rendah hati ya. Ya kan ya, temanya kan tentang hamba yang rendah hati. Suatu seorang hamba atau pelayan bisa melakukan ABCDE, memiliki ABCDE, berbuat ABCDE. Apa artinya rendah hati? Rendah hati artinya dia tahu, sadar, mengerti betul bahwa sewaktu dia bisa melakukan ABCDE, bisa berbuat ABCDE, bisa memiliki ABCDE, dan kemudian berkarya ABCDE, maka ya itu bukan karena dianya, tetapi karena Tuhannya dong. Tetap aja dia hamba gitu ya. Hamba yang harus menghamba. Bukan hamba yang kemudian meninggi gitu kan. Bagian pertama yang saya mau ajak untuk kita ingat bersama-sama adalah itu. Sewaktu kita berkumpul bersama-sama, ya betul lah saya pendeta jemaatnya Bapak dan Ibu misalnya gitu ya. Betul lah Bapak dan Ibu yang duduk di sebelah kanan saya adalah para penatua. Tapi posisi kita tidak mengubah bahwa kita adalah hamba di mata Tuhan. Itu yang pertama. Jika kita bisa melakukan ABCDE, berbuat, memiliki ABCDE, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, maka ingatlah bahwa itu adalah karunia pemberian Tuhan melalui siapa? Melalui Bapa dan Ibu, melalui kita. Tapi itu bukan karena kita, karena itu adalah karena Tuhan melakukan sesuatu melalui kita. Yang kedua ini sebenarnya sama peliknya Bapak dan Ibu. Kalau yang tadi pertama kan kita ketemu dengan hamba yang kelewatan, hamba yang pada akhirnya nggak sadar posisi dan pada akhirnya bisa jadi nggak tahu diri gitu ya. Yang kedua sama peliknya, boleh lihat ayat 5 dan 6, kan ada dua bagian ya perikop pembacaan Alkitab kita hari ini. Ayat 5 dan 6 itu hanya bisa dimengerti kalau misalnya Bapak dan Ibu membaca dari ayat 3 dan 4. Saya baca ini ayat 3 dan 4 ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 3, ayat 4 yang penting. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, maka sebanyak itu pula engkau harus mengampuni dia. Kira-kira gitu ayatnya. Saya ulangi lagi ya, rangkumannya ya. Yesus meminta para murid untuk mengampuni seseorang yang bersalah pada dia, pada para murid. Kalau dalam pembacaan Alkitab kita, ibaratkanlah dalam satu hari dia melakukan kesalahan 1 kali pagi, 2 kali tengah hari, dan seterusnya. Masih di hari yang sama, 7 kali, maka Tuhan Yesus bilang, ampunilah ke-7-7-nya. Dan apa yang diminta nah ini yang mungkin kita agak lupa, kalau misalnya agak lupa, maka mari kita mengingat hal ini. Bahwa buat orang Yahudi,
mengampuni seseorang yang bersalah itu, jumlah maksimalnya berapa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? 3. Salah satu dasar pemahaman orang-orang Yahudi adalah Amos 1 ayat 3 sampai dengan 13. Itu sewaktu Tuhan bilang, karena bangsa A berdosa sekali, bangsa A berdosa kedua kali, bangsa A berdosa ketiga kali, nanti baca sendiri ya. Nah, kemudian para pemimpin Yahudi membuat hukum yang menyatakan bahwa berarti kita maksimal 3 kali, karena Tuhan juga menyebutnya 3 kali. Jadi sewaktu Tuhan bilang ampunilah 7 kali, itu artinya kan ya didobelin, dikali 2, ditambahin 1 gitu. Sesuatu yang sama sekali nggak ada dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Sehingga sewaktu kita membaca tambahkanlah iman kami, ayat yang kita baca kan dimulai dari itu ya, ayat 5. Para rasul itu bilang tambahkanlah iman kami. Maka itu bisa dibaca sebagai perasaan ketidakmampuan para murid untuk melakukan yang diminta oleh Yesus. Mengampuni 3 kali aja susah, lalu kemudian Yesus melipat gandakannya, sehingga kalau saya sih memaknainya ya bahwa ini sangat sulit, maka kami betul-betul merasa tidak mampu, dan itulah sebabnya mereka berkata bahwa tambahkanlah iman kami. Nah, saya mau mengajak kita untuk membayangkan sedikit Bapak dan Ibu. Bayangkanlah kita sebagai keluarga jemaat. Sewaktu Tuhan kita memanggil kita, dan siapa Tuhan kita? Bukan saya, bukan pendeta jemaatnya, bukan menatuannya, bukan juga komisi-komisi di periode yang sekarang. Contoh konkretnya misalnya, sewaktu Tuhan kita, yaitu Allah, yang kita kenal dalam Kristus, memanggil kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan bersama kita sebagai keluarga jemaat. Contoh aja ya lagi-lagi jadi penatua, jadi komisi, jadi PHRG, jadi apapun gitu ya. Bayangkanlah sewaktu semua kita menjawabnya dengan cara apa? Menjawabnya dengan cara, Tuhan kayaknya kami tidak sanggup. Nah, itu yang terjadi. Sewaktu para murid melihat Yesus mendobelkan 3 kali mengampuni menjadi 7 kali, mereka merasa tidak mampu. Lalu kalau misalnya kita sebagai keluarga jemaat, Tuhan kita memanggil kita untuk melakukan sesuatu dalam kebersamaan kita, dan kita semua kompak bilang kayaknya saya nggak mampu, lah terus siapa dong yang akan melakukan itu? Lah kalau Tuhan Yesus turun mah udah selesai dong kita berarti ya. Nggak mungkin nunggu Tuhan Yesus turun kan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua adalah, yang pertama tadi, yang kedua adalah ya ini dia. Yang satu hambanya merasa mampu melakukan banyak hal sehingga pada akhirnya dia menjadi tinggi gitu ya. Tinggi sampai akhirnya dia lupa diri. Tapi di posisi yang berkebalikan sangat dengan itu adalah kita bertemu dengan hamba-hamba yang merasa dirinya benar-benar tidak mampu. Sehingga pada akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nggak bergerak-bergerak. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting di bagian yang kedua ini. Sewaktu katakanlah kita hamba kan kita ya, termasuk saya gitu. Sewaktu kita merasa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya tidak mampu. Mari kita bertanya, sebenarnya kita sedang meragukan siapa nih? Kita sedang meragukan diri kita karena ketidakmampuan kita, atau kita sedang meragukan
Dia. Karena sudah jelas kalau kita sendirian udah jelas gak akan mampu, itu mah gak usah dibahas lagi, udah jelas gak akan mampu, betul kalau misalnya kita sendirian. Tetapi kan dalam iman kita, sewaktu Tuhan memanggil, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Kan selalu begitu konsepnya. Jadi sewaktu seorang hamba terus-menerus mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, kalau buat saya pribadi ya, jangan-jangan dia bukan lagi meragukan dirinya, dia sudah menaikkan keraguannya kepada Tuhan. Awalnya mungkin meragukan pada dirinya, iyalah, semua juga berawal pada itu. Tetapi kalau terus-menerus jawabannya adalah jawaban yang sama, maka mungkin dia tidak sedang meragukan dirinya lagi. Tetapi dia sedang meragukan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk memperlengkapi dan membuat seseorang, yaitu dia, menjadi bisa, bukan karena dirinya, tapi karena anugerah, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi agak ribet ya. Ke kanan kita tergoda untuk meninggi, misalnya gitu ya. Ke yang paling kiri, kita tergoda untuk merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk melawan perasaan tidak mampu ini cuma satu memang, taat aja. Temanya kan tadi dua tuh arahnya, rendah hati, taat. Nah, yang kedua ini taat. Cara untuk melawan virus, Tuhan saya nggak bisa, taat aja. Terima dan taat, apapun itu ya. Terima, taat, percaya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya taat artinya adalah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Dia bisa melakukan sesuatu melalui hidup kita. Karena emang kita nggak bisa. Sepakat saya juga nggak bisa Bapak dan Ibu. Tapi sewaktu taat, ya artinya ya kayak Yesaya lah. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatunya. Dalam semua hal ya, bukan hanya tentang pelayanan, tapi juga mungkin dalam pekerjaan keseharian kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita coba untuk taat saja dan kemudian lihat apa yang Tuhan lakukan melalui ketaatan kita. Nah, hari ini kita diundang untuk ada dalam perjamuan kudusnya. Perjamuan kudus harusnya mengingatkan kepada kita selalu bahwa Tuhan yang kita kenal telah memperjuangkan semaksimal mungkin yang Dia bisa lakukan untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Sewaktu kita nanti menerima anggur perjamuan, roti perjamuan, maka ingatlah itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Dia untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka sewaktu kita ada di perjamuan, ya prinsipnya mah sebenarnya, Tuhan, saya bersyukur karena saya ini hamba, tapi Tuhan menganggap kami semua adalah anak-anak-Mu, dan Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya, maka semoga saya bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat menyambut perjamuan kudusnya. Tuhan menolong kita untuk kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, dimulai sewaktu seseorang menundukkan hatinya, merendahkan hatinya, dan mulai taat, percaya kepada Dia. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.